Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Eksekutif para Abi Hanif, yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Surga Maraiba Hanifida, dan saya hormati kepada Yun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Qur'an Maraiba Hanifida, dan tak lupa juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan keluarga saya ada di rumah yang selalu mendukung saya dan selalu saya sayangi, dan tak lupa juga kepada teman-teman saya yang selalu saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nisa Jananti, saya kelas 9 dari MTS Al-Qur'an Maraiba Hanifida. Saya akan mempresentasikan presentasi peta imajinasi saya, yaitu pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang penyakit atau gangguan. Yang pertama, itu terjadi gangguan atau penyakit pada jantung koroner. Ya, jadi penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian. Dan penyakit jantung koroner itu terjadi jika arteri koronari tidak akan dapat menyuplai darah dan cukup ke otot-otot jantung, dan arteri koronia adalah pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Jadi kalau orang-orang yang terkena jantung itu biasanya itu arteri koronernya itu tersumbat oleh lemak. Jadi kita kalau makan itu jangan yang berlemak-lemak ya, boleh makan berlemak tapi itu jangan berlebihan, jadi biar nggak kena jantung koroner. Ya, terus yang kedua itu ada penyakit stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan, ya, pada sel-sel jaringan yang ada di otak kita, dan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan. Dan hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak itu tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak itu pecah. Jadi rata-rata orang yang terkena stroke itu biasanya itu pembuluh darahnya itu ada yang pecah, kalau enggak mengalami penyumbatan di otaknya itu gara-gara lemak tadi atau kolesterol. Jadi kita harus selalu menjaga pola makanan kita, makan yang bergizi, berbanyak makan sayuran, buah-buahan, dan minum air putih ya. Terus yang ketiga itu ada penyakit varies, yaitu adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena itu mengalami pelebaran atau terpeluntir. Nah, gangguan ini biasanya terjadi di kaki. Biasanya itu yang mengalami penyakit varies itu terjadi pada ibu-ibu ya, karena biasanya itu bisa jadi kalau kita habis olahraga, habis olahraga seharusnya kan kaki kita kan dilurusin. Nah, tapi biasanya itu ada orang yang biasanya itu terjadi kalau misal kita habis senam itu terus kakinya itu gak dilurusin dulu, langsung ditekuk atau dibuat duduknya itu ditekuk duduk silau, itu bisa menyebabkan varies, yaitu pembuluh darah yang hijau itu biasanya di kulit itu berbalik arah. Seharusnya dia itu kayak muter misalnya kayak gini, muter gitu, malah jadinya tuh dia tuh kayak malah lurus gitu, kayak malah gitulah, kayak terpeluntir jadinya, acak-acakan gitu. Terus yang kedua, penyakit yang penyakit keempat itu ada penyakit anemia, yaitu gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah, dan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh itu terasa lesu, kepala pusing dan pucat. Dan apabila hemoglobin dalam darah itu rendah dapat menyebabkan kekurangannya itu tadi, seperti pusing, pucat, dan tubuh terasa lesu. Oke, yang penyakit kelima itu ada hipotensi, yaitu terjadi apabila tekanan darah itu kurang dari 120 atau 80 mmHg. Dan hipotensi itu disebabkan juga tekanan darah rendah dan mengalami, jadi orang-orang yang kena hipotensi itu biasanya itu gejalanya itu mengalami keadaan sering pusing, sering mual, penglihatannya itu kurang jelas ya, dia kayak min tapi bukan min. Terus penyakit yang keenam itu ada hipertensi. Jadi beda ya hipertensi sama hipotensi. Hipertensi itu terjadi karena tekanan darah itu di atas 120 atau 80 mmHg. Dan gejala penderita hipertensi antaranya itu sakit kepala, kelelahan, dan pusing, dan lain-lain juga masih banyak lagi. Jadi itulah jenis-jenis penyakit yang mengganggu sel pembuluh darah sel darah yang ada di pembuluh darah kita. Oke, itu pesan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.